Kita barusan aja nginep nih di rumah yang lahannya tuh terbatas 105 meter persegi, lebarnya 7, tapi didesain compact dan punya banyak ruang. Bahkan ada kolam renangnya juga di samping sini. Oke, kita bedah aja rumah yang satu ini bareng arsiteknya di episode Inspirasi. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita udah ketemu sama arsiteknya, ada Mas Dika. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah, dan ini kita mau membahas nih salah satu hasil karyanya rumah Mas Dika. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Mas? Oh baik, saya Dika Ramadan dari studio Dika Selaras. Domisili kami di Bandung memang, jadi untuk rumahnya sendiri pun ini lokasinya ada di Bandung, kemudian basicnya adalah design and build sebetulnya. Nah terus kita bahas rumah hasil karya ini Mas. Oke. Ini kan sebelum kita bahas desainnya, aku mau tanya dulu deh, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa Mas? Luas tanah itu kita 105 meter persegi. Oke. Bagian depannya itu 7 meter, ke belakang 15 meter. Oke. Kemudian luas bangunannya itu sekitar di 125 meter persegian. Oke. Dan ini kan aku langsung salah fokus karena rumahnya cukup paling unik ya dibanding di sekitar sini ya. Ya, kalau dilihat seperti itu. Ini konsep desainnya seperti apa nih Mas? Sebetulnya secara konsep desain kita pertama itu ngambil hanya konsep minimalis saja sebetulnya. Yang memang pada saat perjalanan pendesainan itu berkembang gitu ya, banyak detail-detail yang terjadi di lapangan gitu. Ya untuk area fasad sendiri itu pun kita tidak terlalu banyak permainan material yang aneh-aneh. Jadi untuk fasadnya sendiri pun ini kita hanya pakai kamprot saja. Hanya finishing kamprot, tidak dicat sama sekali. Jadi memang secara keseluruhan ini banyak yang material yang raw material gitu. Kemudian juga hanya main aci expose, kemudian batu alam untuk carport. Lalu bagian benteng sini juga kita hanya pakai asbes saja yang iya, ini kan biasa dijadiin ini ya. Atap ya, betul. tapi dijadiin di dinding. Betul. Karena kita tidak ingin membuat suatu dinding yang karena luasnya untuk carport ini agak sempit sebetulnya. Untuk 2 mobil, jadi kita pengen agak lebih tipis lah dindingnya gitu. Plus juga ya dari asbes ini kita ada permainan tekstur lah ibaratnya seperti itu. Tapi tetap ada dinding batanya kah Mas di balik ini? Di balik ini sebetulnya ada existing yang nggak terlalu tinggi ya. Jadi kita naikinnya itu dari si asbesnya ini sendiri. Gitu. Dan teman-teman di balik layar sebelum kita sampai sini kan udah dikasih kisi-kisinya nih dari Mas Dika nih. Aku bacakan ternyata rumah ini juga menggunakan material-material yang existing dari gudang ya? Iya betul. Jadi kebetulan kan karena ini properti milik keluarga sebetulnya. Jadi beberapa material itu banyak yang menggunakan bekasan proyek lah ibaratnya gitu ya. Contohnya seperti kayu-kayu ulin ini. Oh ini? Betul, ini kita pakai emang dari sisa-sisa material yang ada di proyek. Jadi potongan-potongan kecil gitu ya. Jadi kan udah tidak terpakai. Kita pakailah di sini seperti itu. Kemudian juga carport ini juga sebagian ada yang dari project, ya tidak semua, jadi kita harus produksi ulang lagi batunya, jadi sebagian-sebagian seperti itu. Enak ya kalau punya kantornya juga arsitek dan kontraktornya juga, jadi kalau ada sisa material bisa digunakan di propertinya juga. Ngirit sih Mas. Menarik, tapi menarik Mas, menarik. Oke, bahkan di sini juga ada balkon yang cukup unik sih ya Mas ya. Ini pakai besi perforated aja gitu ya. Betul, konstruksinya kita pengen kesan ringan aja. Terus kalau kita lihat ke bagian sini ternyata tiba-tiba ada glass block nih ya Mas ya? Iya, full satu dinding. Full satu dinding glass block. Si glass block ini kita pakai supaya karena ini rumahnya agak compact gitu. Jadi gimana caranya saya pengen masukin cahaya dari luar supaya masih bisa masuk, agak-agak semi transparan lah keluar juga ataupun dari luar ke dalam. Kalau glass block itu kan kaca tapi ada bagian tengah itu jadi supaya insulasi juga ya dari terik matahari seperti itu sih. Dan bahkan di atasnya tetap ada bukanya dikit ya Mas? Betul, untuk penghawaan udara ya. Oke, sebelum lebih lanjut ke sini Mas, ntar daripada kelupaan, aku mau ngajakin Mas nanya ini nih. Ini
Desain si pagernya cukup menarik sih. Iya. Ini kan rumah lebar 7 meter ya Mas? Betul. Tapi kalau aku tarik ke sini, Iya. ini ternyata bagian sininya tuh kok ada stikernya gitu ya Mas? Atau Iya, gimana? betul. Jadi untuk pagarnya sendiri ini kita sistemnya pakai sliding. Ini tuh ada 2 pintu ya. Satu pintu swing. Kemudian untuk yang pengisi si pagarnya sendiri tuh kita pakai kaca gitu materialnya. Sebenarnya kan kaca bukan hal yang lumrah untuk jadi Iya. pembatas pagar ya. Iya, benar-benar. Cuman karena di bagian dalam itu kita ada kolam renang. Oke. Jadi gimana caranya kita ngejaga privasi bagian dalam, bisa tetap ngelihat keluar, tapi dari luar itu nggak bisa terlalu ngelihat ke dalam gitu. Oke. Makanya kita pilih material pakai kaca, terus kita lapis lagi pakai stiker one way seperti itu sebetulnya. Dibanding dengan apa namanya? Pagar biasa lah. Pagar biasa lah. Itu lebih. pasti ada lebih cost lebihnya gitu. Cuman ya saya lebihin dikit supaya dapat Itu tadi ya. itu tadi bisa dapat privasi dari dalam, tapi dari dalam pun bisa tetap Ngelihat ngelihat gitu keluar seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi tetap menyesuaikan kebutuhan teman-teman juga ya Mas Betul. ya? Nah terus aku juga melihat ini ternyata ada relnya atas bawah ya Mas. Iya. Makanya ketika kita tarik tadi nyoba tarik nih. Oh enak banget. Jadi lancar nggak ada kendala ya. Iya, karena kan ini cukup tinggi, pagarnya sekitar 2,4 dan juga kan dari beban kacanya sendiri pun agak berat gitu. Iya sih. Jadi biar aman ya kita kasih rel atas bawah. Menarik. Ini yang udah dibahas juga nih, ada kolam renangnya. Iya. Tapi sebelum ada kolam renang, ternyata aku pas masuk ke dalam sini nih Mas tadi, sebelum Mas Deka datang kan, Ya. ini banyak sekali tanamannya ya. Betul. Jadi si tanaman itu sengaja kita pasang di depan tuh pengen agak kesan rimbun. Karena di daerah Bandung yang area ini tuh Antapani agak cukup Terik agak ya, panas lah, agak terik panas ya. ya. Gitu. Jadi plus saya pun tidak pakai kanopi di Oh, sini. Jadi gimana caranya supaya agak teduh nih di area sini? Ya pasti kita main di tanaman Di gitu, vegetasinya. vegetasi betul. Jadi kita pakai pohon yang memang difungsikan, satu untuk penuduh, sisanya itu untuk pensuasanaan lah. Jadi kesannya tuh tropisnya masih dapat lah gitu Mas, seperti itu. Keren. Nah yang jadi pertanyaan nih Mas, ini kenapa ada kolam renang nih Mas? Kan rumah juga lebar 7 ya istilahnya. Iya, ya? lebar 7 betul. Dan kolam renangnya istilahnya mungkin buat berenang anak-anak nih ya. Betul. Jadi kita juga di sini pengen mencoba gitu dengan lebar 7 tuh bisa nggak sih kita bikin kolam renang gitu. Ya space memang terbatas gitu dengan hanya luas 105 meter persegi, kolam ya tidak terlalu besar. Ini supaya ada suara air tuh gemericik air lebih enak ya gitu di dalam rumah. Kedua untuk main anak-anak gitu kan. Jadi supaya betah di rumah, nggak perlu untuk ibaratnya pengen main kemana hanya untuk berenang gitu. Jadi di rumah pun bisa. Ada tempat ininya juga teman-teman, tempat tuh bilasnya di depan situ. Iya. Wah komplit. Iya. Dan tadi di balik layar juga infonya rumah ini juga akhirnya sekarang disewakan juga kan Mas? Ya betul, karena memang ini rumah milik keluarga dan seperti rumah singgah lah difungsikan awalnya, sehingga kesini-sini tuh aduh sayang juga ya rumahnya agak kosong gitu, nggak nggak kepake gitu ya. mendingan kita sewakan bisa lebih terawat, terjaga gitu ya kan. Kalau misalnya rumah kosong juga cepet rusaknya. Iya, gitu. betul. Jadi ya udahlah kita coba untuk disewa-sewain juga di Airbnb sih kebanyakan. Nah kalau ada yang sekalian nih Mas, kalau Ya. ada yang pengen nyobain nginep di sini, nge-search-nya gimana tuh Mas di Airbnb-nya atau Instagram-nya? Pertama bisa dari Instagram juga, itu ada di @rumaHbojong. Oke. Kemudian kalau di Airbnb pun sama sih, bisa dicari saja Rumah Bojong di situ. Itu teman-teman, kalian harus lihat dulu dalamnya biar semakin tertarik kalau mau nyobain nginep di sini. Ini rumah arsiteknya juga, tapi sekaligus disewakan nih, asik banget. Mau nggak Mas, kita boleh masuk ke sini? Boleh, Wah, silakan. Oke Mas Dika, sebelum masuk nih aku Iya. tertarik sama pintunya juga nih. Soalnya kenapa dibuat kaca? Tujuannya tuh kalau kita duduk-duduk di dalam, di ruang tengah sini, ya masih bisa ngelihat ke arah kolam, seperti itu. Jadi untuk ngawasin misalnya ada anak-anak yang main, atau ada teman gitu,
ya masih ada terkoneksi lah. Tapi seperti walaupun itu. gitu tadi aku ngeliat ternyata ada rollerblade-nya juga Betul, ya Mas. ya tetap pada akhirnya kan tetap butuh privasi ya Mbak. Iya, gitu. bisa ditutup juga. Betul. Gitu. Jadi aman lah ya. Iya. Oke, betul. sekarang kita masuk ke dalam nih. Silakan. Nah, jadi unik banget juga ya ini konsep dalamnya ternyata karena dia terbagi-bagi split ya Mas ya. Betul, dalamnya split level. Oke, boleh diceritain nggak Mas ini seperti apa layoutnya? Oke, jadi sebenarnya kenapa kita bikin split level itu? Karena dulu ada bangunan lamanya, bangunan existing yang memang kita robohkan gitu. Lalu sisa puing-puingnya itu kita jadikan untuk urugan peninggian tanah ini. Seperti itu. Jadi supaya nggak terlalu banyak buang berangkal lah ibaratnya gitu. Berarti seperti tadi ya dimanfaatkan kembali Betul. untuk di sini. Iya, Karena ini seperti kan itu. rumah arsiteknya sih. Jadi bisa bebas berkreasi. Iya, betul. Makanya pada akhirnya ini split level ya. Betul, ini split level gitu. Oke, berarti kalau untuk lantai satunya ini aku lihat living dan di sini Kita bisa katakan area living yang menyatu dengan ruang tamu ya kalau misalnya. iya. Karena oke. ini tidak terlalu besar, jadi emang untuk area ngumpul-ngumpul aja. Kalau ada teman pun kita semua pasti di sini. Di area sini kita bisa menikmati ke arah Kolam. Lalu kemudian sebelah sini pun kita nggak buat nempel, jadi kita tetap ada kasih jarak ya sekitar 60 cm gitu untuk pencahayaan sama pengalaman Pengawaannya. udara seperti itu untuk area sini. Nah, di sini nih masuknya lewat sini ya Mas ya. Iya. Jadi Betul. udaranya masih dapat ya. Ya, jadi di kita sini. beberapa bukaan itu memang kita pakai kisi-kisi ya, supaya airflow-nya jadi lebih bagus ya, tetap Iya. berjalan terus gitu, nggak perlu buka jendela Nah, seperti aku itu. setuju sih kalau di sini buat area berkumpul juga karena area Iya. duduknya juga cukup banyak. Bahkan di sini Iya. dibuat bench lagi ya Mas Iya, ya. dibuat bench lagi seperti itu. Nah, terus yang menarik sebenarnya ini nih Mas. Multifungsi juga ya. Iya. Bisa buat makan tapi bisa Iya. buat kerja juga. Kerja juga, betul. Bisa kalaupun kita duduk di sini, itu kita bisa masih komunikasi dengan yang di bawah ya. Betul. Jadi nggak tertutup. Iya, jadi memang kita pengen dengan luas ruangan yang tidak terlalu besar ini, gimana caranya setiap ruangan itu punya koneksi. Karena dengan split level juga kan jadi terbatas, cuman gimana caranya bisa tetap ada komunikasi ya. Kita buat ini terbuka, lalu ibaratnya di sini kita bikin bench yang multifungsi itu bisa untuk jadi tempat makan, tempat kerja gitu. Macam-macam ya. Macam-macam. Bahkan kalau lagi beramen ini buat tempat taruh makanan. Iya, betul. Aku kebayangnya gitu ya nih, lagi kumpul-kumpul, beramen Iya. makanannya taruh sini Taruh di semua sini, ya. betul. Asik juga. Oke Mas Dika, berarti kan kalau ini 1,5 ya sebenarnya. Iya, betul. Totalnya berarti bisa dibilang berapa lantai ya? Kalau yang benernya gitu. Yang benernya sebenarnya kalau di sini ada 4 level sih sebetulnya. 4 level, Levelnya oke. 1, 2, 3, 4. Secara floor-nya, plan-nya itu kita hanya 2 lantai. 2 lantai. Betul. Jadi si tangga ini tuh saya pengen kesan tangganya tuh nggak terlalu jauh antara level ruangan gitu. Jadi naik sedikit tuh udah nyampe ruangan Nyampe apa lagi. kayak gitu. Jadi nggak capek ya? Betul. Kan kadang orang zaman sekarang mengeluhkan itu ya. Iya. Rumah kan sekarang makin ke atas nih Mas Betul, dibangunnya. betul, iya. Kayak capek banget kayaknya naik tangga. Berarti ini salah satu solusinya sebenarnya. Iya. Dibuat split level seperti Betul, ini ya. mengakali supaya nggak kerasa, aduh jauh banget nih ke lantai 2 kayak gitu. Oke, sekarang mungkin kita lanjut Iya. ke sini ya. Ini sebenarnya ada, ini tadi udah kebuka. Nah, aku pengen nunjukin dulu. Jadi pintunya itu emang dibikin seamless ya, Mas? Betul, dibikin seamless Sampai atas. sampai atas. Nah ini tuh si pintu dan panel ini tuh ada kamar utama sebetulnya di sini. Privasi dari kamar utama ini tetap terjaga gitu ya. Kita gimana caranya supaya orang nggak tahu ini ada Nggak- ruangan iya, gitu di sini. bener-bener. Aku baru mau bilang gitu. Jadi ya udahlah kita bikin semacam panel, akhirnya tertutup. Jadi kita bikin flat seperti ini kayak Iya. gitu. Kan kalau orang nggak tahu dikira dinding aja, Dinding panel aja. aja. Ayo Mas kita lihat ke dalam Silakan. Mas. Nah, ini kan sebenarnya kalau aku ngelihat kamarnya itu nggak terlalu besar ya, Mas. Betul. Ya. Cuman pembagian ruangnya cukup unik nih. Mm-mm. Karena ini kamar mandinya benar-benar di fullin kaca, Full kaca. dan ini kasurnya menghadap ke sana. Iya. Kayak berasa emang lagi di hotel ya, lagi Iya. liburan ya. Karena ya itu tadi luasan kamar yang tidak terlalu besar ini gitu. Gimana caranya sih kita mengakali secara visual kesannya tuh oh kamar itu agak besar gitu. Ya pertama yang ke sebelah kanan ini sih, sebelah kanan ini kita nggak langsung nempel ke
dinding tetangga. Jadi kita kasih space juga sekitar 60 cm. Kita kasih pintu yang besar, pintu kaca besar, dikasih pohon. Jadi kesannya ada area luar gitu ya di sebelah situ. Dan yang ke depan memang kamar mandi itu kita buka, dindingnya diekspos. Jadi langsung kaca. Karena saya mikirnya karena ini untuk pribadi. Udah pasangan suami istri lah istilahnya seperti itu. Iya benar-benar. Sudah kita bikin kaca saja supaya lebih luas. lega sih ya. Betul. Bahkan ya udah ini aku setuju sih. Ini dibuka jadinya kesannya nggak masif tertutup gitu ya. Kayaknya kalau dibikin dinding udah kayak lebih sumpek nih rasanya. Kayak gitu. Bahkan di sini juga detailnya cukup menarik ya Mas. Aku salfok nih. Ini dibikin ada kayak cekokan ke atas. Iya, betul. Itu buat lighting juga buat ya, lighting, salah satunya ya. betul. Salah satunya untuk lighting sih. Jadi ya kita sebenarnya secara plafon gitu nggak terlalu banyak main yang aneh-aneh. Ya kita paling cuman main upceiling seperti ini. Ya ini jadi salah satu detail juga sih di sini. Kemudian juga di sini tuh kenapa dia lebih maju sedikit karena alasan ini ada struktural sebetulnya di sini. Oke. Jadi mengakalinya gimana Jadi mau nggak mau diakalinnya seperti betul, itu ya. Benar. Itu. Oke, nah sebenarnya ini kamar mandinya udah cukup terlihat ya teman-teman. Boleh aku lihat masuk Silakan, Mas? Mbak. Ayo Mas, coba. Nah ternyata ada yang menarik juga nih. Ternyata di kamar mandinya ada onsen guys. Ala-ala Jepang. Ala-ala Jepang. Bener kan Mas? Betul. Bisa berendam di sini ternyata. Dengan luasan kamar mandi yang tidak terlalu lebar lah, gimana caranya? Karena pengen agak unik-unik lah gitu. Kita pengen bikin bathtub, tapi kayaknya nggak masuk deh kalau bathtub. Jadi kita turunin agak-agak ala-ala kayak onsen seperti itu. Iya, ala Jepang di sini bisa berendam ternyata di sini. Oke. Jadi kamar mandi sebenarnya cukup simpel aja ya. Simpel aja sih, betul. Dengan materialnya pun nggak terlalu yang aneh-aneh sih di kamar mandi ini. Dan clean look karena putih semua gitu. Iya. Oke Mas Dika, kita lanjut lagi Mas. Oke. Dan di sisi sebelah sini juga tadi belum mention ya Mas, ada bench lagi ya ini Betul, ya. sebelah sini ada bench. Sama untuk storage ya Mas Betul, Dika di sini. betul. Kenapa saya bikin seperti ini? Pertama itu rumah ini belum ditinggali full ya. Jadi secara untuk storage pun belum terlalu butuh yang terlalu banyak ya untuk baju. Jadi kita mengakali supaya kesan ruangannya nggak habis sama si wardrobe seperti itu. Jadi hanya kita bikin bench saja di sini, lalu sama gantungan pakaian aja. Lebih terbuka jadinya. Iya, lebih terbuka. Dan AC-nya juga ada rumahnya ternyata di sini. Untuk kamar utama ada rumahnya. Ada di balik sini ya. Sini. Dan ini tuh bisa dibuka Bisa ya dibuka, Mas ya. Jadi kalau betul. untuk maintenance juga gampang. Iya. sebenarnya. Tapi lebih rapi. Iya. Oke, ayo Mas kita lanjut lagi kemana nih? Silakan. Oh iya tadi aku ngeliat ada bukaan di sini nih. Betul, ke samping. Jadi benar-benar rumahnya tuh di dalamnya banyak banget bukaan Iya. ya. Ayo Mas coba kita lihat. Kalau ini berarti Kita bikin memang semacam teras ya. Saya tuh kepikirannya kalau misalnya kita pagi-pagi di sini sarapan, kayaknya enak gitu ngelihat apa di atas kolam gitu langsung kan. Jadi kita bikin semacam teras dengan bahannya pakai plat perforated. Jadi kalau kita lihat ke bawah ini langsung kelihatan ada air gitu Kolam di ya. sini. Lalu kita ada bikin bench yang kita bisa duduk di situ di benchnya, di sini ataupun bisa ya. Oke. ataupun duduk di bawah gitu. Si bench itu dijadikan iya. untuk meja kita makan di situ. Ataupun kita mau kerja atau apa, duduk-duduk di sini kayaknya seru aja gitu. View-nya langsung kolam lagi kan. Misalnya anak lagi pada berenang, jadi kita Betul. bisa ngawasin dari atas. Iya. Dan sebenarnya ini bisa juga nggak sih Mas langsung dari sini atas lompat ke situ? Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman saya agak ngeri ya kalau itu. Soalnya ini nggak terlalu tinggi. Iya, sebenarnya nggak terlalu tinggi sih. Silakan dicoba sendiri ya Iya. guys. Kalau di balik sini Nah, di ada balik apa? ini Oh yang sebenarnya- tadi ya. Ya, berarti. betul. Ini terkoneksi dengan kamar Bukaan utama yang tadi. Betul. Oke, dan ini los langsung ke atas, Iya. nggak ada atapnya ya. Jadi Jadi, sebenarnya ada bagian sisi ini bangunan tidak menempel langsung dengan tetangga sih. Terus sih rumah tuh harusnya emang kayak gini ya Mas. Walaupun lahannya sekecil apapun, kalau bisa jangan mepet ya. Iya. Disisakan sedikit aja Iya, celah gitu. iya. Kita kan itu lebih memudahkan untuk maintenance sebetulnya. Iya. Dan juga untuk pencahayaan, sirkulasi udara jadi lebih baik loh. Oke, sebelum ke sana, sebenarnya di Iya. sini juga menarik karena ternyata ada buka sobekannya juga Iya, gitu ya Mas. betul, ada Nggak sobekan. ditutup full. Jadi dari situ bisa masih ngeliat ke bawah Iya, ya. ngeliat ke bawah. Terkoneksi lagi gitu. Betul. Jadi supaya semua area level itu ada koneksinya di situ. Ini aku lihat Iya. area dapurnya itu cukup
panjang juga nih. Iya, betul. Walaupun dia satu garis aja, tapi kayaknya udah mengakomodir semuanya nih Mas. Semuanya, betul. Jadi memang dari lahan kita di bawah itu kalau misalnya pantry yang kita bikin konvensional yang agak satu ruangan sendiri itu udah tidak memungkinkan. Jadi gimana caranya memanfaatkan space yang ada gitu. Kita bikin panjang ini yaitu tadi untuk mengakomodir semua kayak untuk kompor, kemudian sinknya, kulkas, dispenser, dan di bagian belakang itu pun dijadikan ada untuk storage seperti itu. Oh, di bagian pojok sini berarti? Iya, di pojok ini ada. Oh, ini ya, storage-nya, untuk iya. storage. Oh, untuk jemuran Jemuran sedikit-sedikit pun Karena di atas bisa. ini Ada cahaya juga skylight. masih bisa masuk Iya, ya. betul. Oke, menarik banget. Di pojok sini juga dibuat lemari lagi untuk Lemari lagi penyimpanan. untuk janitor. Lalu di belakang sini ada satu powder room. Oke, oh shower. Ya, Apa rain showernya dari atas iya, ya? dari atas betul. Simple tapi ya udah sesuai fungsinya Iya. kan Mas? Benar. Iya. Oke, ada lagi nggak nih Mas di bagian sini? Ini menarik juga ya, ternyata di ujung sini pun ada jendelanya ya? Ada jendelanya, Bukaannya, ya. Kita karena ya- untuk buang hawa Iya. udara. Kalau masak dari sini kan Iya. kita buka, jadi apa bekas asap masakan itu bisa langsung kebuang keluar seperti itu. Karena itu tadi ya Mas, kanan kirinya nggak nempel. Betul. Jadi semua bukaannya bisa dinikmati dari segala sisi ya? Betul. Oke, kita ke atas Mas Dika. Silakan. Ayo Mas. Ya. Oke, ini kita berarti udah sampai di level yang level 3 ya? Level ketiga, Level betul. ketiga. Iya. Nah, kalau di sini apa Mas peruntukannya? Peruntukannya sebenarnya di sini area living area yang Second living room second ya? living room, betul. Yang lebih besar dibanding yang bawah gitu. Jadi untuk keluarga atau yang teman kerabat yang dekat memang kita peruntukannya di area ini seperti itu untuk nongkrongnya lah. Benar, karena di sini aku lihat juga udah lengkap ya. Maksudnya ini kita bisa di tengah sini, bisa di band sini. Di band sini. Bahkan ini kalau misalnya udah kelihatan pas ini dari Iya. kamera. Ini cukup unik juga ya Mas ya. Ini tangga, tapi ini emang perosotan. Perosotan, betul. Tapi untuk anak-anak ya? Untuk anak-anak karena Oke. dari awal itu kan ada kepikiran untuk disewakan juga. Jadi apa sih yang bisa menarik untuk anak-anak ataupun untuk keluarga gitu. Lanjut. Mungkin salah satunya ya kita kasih perosotan seperti ini, fungsi lah. Nggak mau pulang kayaknya Iya. ternyata. Padahal kayaknya simple ya Mas. Kita tambahin aja dikit gitu. Iya, tambahnya dikit gitu. Jadi, Ternyata benar-benar bermanfaat banget. Nah, sebelum ke atas, ini tadi pas aku ke level 3 ini, Mas, aku ngerasa adem banget loh. Karena ternyata di situ ada kisi-kisi Kisi-kisi, lagi. betul. Di sini juga ada. betul. Di sini juga ada. Di depan juga ada. Jadi berasa adem nih. Iya. Pas banget kalau buat area ngumpul beramaian ya. Di sini Betul, nggak gerah ya, iya. Mas ya. Jadi emang kita fokuskan untuk sirkulasi udaranya lebih baik lah di area sini karena mengingat banyaknya jumlah orang yang kemungkinan ada di area sini gitu Mbak. Jadi seperti itu. Oke, coba kita lihat ke depan sini, Mas Dika. Oke. Ini berarti yang terlihat dari fasad tadi Ya, itu betul. ya. Wow. Walaupun kecil tapi bisa ya buat Bisa. nongkrong di sini ya. Jadi ini memang dengan material yang sama dengan teras bawah tadi, kita menggunakan plat perforated dengan rangkanya pakai baja seperti itu. Ya kesannya supaya nggak terlalu bulky juga sih. Iya, karena ini kan terbuka semua Betul, juga ya. iya. Ini pohonnya benar-benar tinggi banget ya Iya, ternyata. pohonnya sudah rimbun di sini. Sampai benar-benar ini tingginya lebih tinggi daripada Lebih tinggi rumahnya. dari- Betul. Kalau yang sisi sini nih pemanfaatannya untuk apa Oke. nih Mas Dika? Jadi sisi area ini tuh sekarang pemanfaatannya sebagai balkon. Tapi fungsi awalnya itu sebetulnya tidak hanya untuk balkon. Peruntukan area ini itu adalah area servis. Cuci jemurnya tuh sebenarnya harusnya di area sini. Oke. Cuman karena memang belum kita tempati, jadi ya sudah ini sementara jadi area balkon, misalkan untuk barbeque atau apa itu bisa di area sini. Wah, gitu. cocok. Soalnya Iya. ngumpulnya di situ ya. Iya. Langsung sini. Langsung sini, jadi makan tinggal bolak-balik aja. Oke, ini juga udah ada tangga monyetnya ya Mas buat Iya, ke atas betul, ya. untuk area servis. Servisnya. Oh. Seperti itu. Ini juga mengikuti ya bentuknya ya Mas Iya, di betul. sini ya. Jadi Ini ya. kebetulan saya cukup suka dengan tanaman-tanaman. Jadi kita lumayan agak banyak nih di penempatan tanamannya. Jadi kita bikin 1-2 spot lah gitu di ujung-ujung.
untuk penghijauan area si balkon ini. Seperti itu. Jadi tetap ada hijau-hijaunya Betul, ya. gitu, Mbak. Bahkan di bagian sini ternyata emang sobekannya begini Iya, ya bentuknya. betul. Sobekannya kita buat seperti ini, ya supaya nggak terlalu tertutup ya. Jadi kesannya tuh kayak kita taruh pohon di situ, ada satu Semakin planter box melebar gitu ya. Iya, seperti itu. Menarik. Oke Mas Dika, lanjut lagi kita. Oke. Ayo Mas. Nah, itu pasti adalah kamar lagi. Betul. Ya kan? Karena sama kayak yang di bawah. Ya, secara konsepnya ini bagian depan ini sama dengan yang bawah gitu. Jadi ibaratnya untuk area kamar yang sifatnya privasi kita bikin panel-panel supaya nggak ketahuan lah itu ada kamar di situ. Seperti itu. Benar. Kalau di sini sepertinya ada dua ya. Betul. Dua kamar. Terus di belakang Mbak itu ada toilet. Oh ini ya? Iya. Oke, kita kesini dulu kali ini Mas. Kamar mandinya semuanya terang ya Mas kalau di rumah ini ya? Iya. Pencahayaannya cukup banget. Ya cukup banget gitu. Karena saya tuh lebih cenderung suka kamar mandi yang cahayanya sangat cukup gitu. Supaya kamar mandinya nggak lembab sih Mbak. Setuju. Gitu, jadi ya lebih enak lah gitu suasana di kamar mandinya. Karena kalau cahaya nggak masuk itu baunya juga kurang Iya, enak aromanya betul, gitu ya. betul. Dan berjamur juga Dan sih. berjamur. Ini anti jamur berarti ya? Tetap harus dibersihin ya Mbak. Iya. Nah berarti untuk pembagian areanya ya di sini untuk area basahnya Iya, Mas ya. betul. Showernya sama kayak tadi. Betul. Terus ini closet duduknya Closet, dan ini wastafel, wastafelnya. seperti itu. Dikasih cerminnya juga Cermin yang besar ya. supaya kesan ruangannya lebih luas. Lebih luas lagi. Oke, kita intip kamarnya Mas Dika. Kalau untuk kamarnya apakah kanan kiri ini tipikal sama? Kurang lebih tipikal sih, tapi ada beberapa hal yang berbeda karena dari bukaannya. Luasan kiri kanan itu tipikal, cuman yang ini ada lebihnya ke area sebelah sana itu kita tetap ada bukaan karena nggak nempel dan jadinya ada pohon yang dari bawah itu Bisa dilihat juga dari sini. gitu. Oke. Jadi kesan. Terus ini ada balkon lagi. Betul. Ternyata Belakang bukan ada cuma ke balkon arah lagi. depan dan samping, Iya. tapi belakang juga ada Belakang bukaan. juga ada, Aku betul. boleh kesini Mas? Boleh, silakan. Wah kalau ini balkonnya kayak bukaan, tapi lebih private gitu ya? Betul. Jadi bisa dibuka tapi nggak kelihatan Iya. tetangga. Betul. Jadi area belakang ini sebenarnya balkon yang sifatnya privasi untuk area kamar ini aja gitu. Tapi ini ternyata connecting juga sama Iya. kamar yang sebelah. Kamar yang sebelah. Jadi barengan ya? Barengan balkonnya. Harus akur kalau pas lagi nongkrong. Iya. Betul, Mbak. Oh ini emang udah los aja ya Mas? Iya, Sampai ini atas. losan ke atas, terbuka ya untuk menghawan udaranya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut nih Mas Oke. ke kamar yang satunya. Ya. Ayo Mas Dika. Jadi untuk kamar yang satunya lagi dengan luasannya sebenarnya tipikal. Oh iya, Ya, mirip ya. mirip. Tapi beda ya karena nggak ada. Iya, balkon yang ke samping itu Yang bukan tadi. Jadi suasana di dalam ruangannya pasti berbeda nih, Mbak. Berbeda. Jadi Cuma ini jangan khawatir dia tetap dapat ini betul. sebenarnya. Pencahayaannya tetap ada semua sih di semua ruangan seperti itu. Ya. Ya mirip-mirip lah ya Mas ya. Iya, mirip-mirip. Nah ini ada yang menarik juga ternyata di ujung sini. Ini untuk storage ya Mas ya? Betul. Dan sekaligus meja juga. Storage, meja, dan sekaligus untuk railing sebetulnya Railing itu, Mbak. juga. Iya. Wah multifungsi ya dibikin Multifungsi. kayak gini. Iya. Keren banget loh. Karena untuk memanfaatkan space yang terbatas sih sebetulnya itu, Mbak. Terbatas tapi maksimal banget pemanfaatan ininya storage-nya. Jadi semuanya ada storage Iya, gitu. betul. Nggak bingung mau nyimpen di mana, Iya. mau naruh di mana. Betul, Mbak. Nah di ujung sini pun kita masih dapat cahaya dari skylight. Betul, dari skylight yang atas samping ini. sini. Terang Jadi jadinya ya. semua area kita usahakan untuk mendapatkan pencahayaan alami seperti itu. Iya, kalau ini kalian agak gelap karena emang mendung dan udah Iya. mau maghrib. Iya. Oke Mas Dika. Oke, ini adalah moment of truth. Ini biasanya momen yang ditunggu-tunggu nih Mas, Ya. sama teman-teman yang pada nonton. Oke. Kita menanyakan budgetnya berapa. Budgetnya berapa? Oke, jadi sebelumnya karena bangunan ini memang dibangun sendiri, lalu proses pembangunannya ini nggak langsung gitu. Jadi kita sempat ada tertunda dulu karena COVID, karena hal-hal yang lainnya. Jadi bangunan itu baru beres di tahun 2022 akhir. Oke. Gitu. Jadi untuk budgeting sih secara totalnya kita agak susah nih agak susah memetakannya. nih untuk totalnya itu seberapa. Cuman perkiraan dari biasa project yang
kita tangani dengan model seperti ini tuh kita biasa di 7 jutaan per meter perseginya. Per meter persegi. Ya, seperti itu. Dan itu biaya bangunnya termasuk gambarnya atau termasuk interiornya juga atau gimana teman? Itu hanya biaya bangun saja. Oke, biaya bangun aja ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau interiornya beda lagi budgetnya, betul. biaya gambarnya beda lagi gitu sih teman-teman. Iya. Dan ini menarik juga tadi gimana tuh Mas, kok bisa prosesnya agak apa? Mulainya dari kapan terus kemudian baru selesai 2022 tuh Mas? Iya betul, karena prosesnya itu kita pakai tenaga kerja sendiri gitu, yang memang tarik-tarikan dengan proyek sendiri yang lain gitu ya. Kemudian baru masuk misalnya sekitar 3 bulan harus ditarik dulu ke tempat lain. Dulu, jadi ngalah lah ibaratnya rumah yang ini. Sampai pada akhirnya kita kepotong sama pandemi COVID. Pandemi COVID itu start lagi itu di 2021. Barulah kita mulai fokus di sini. Dan di 2022 itu baru rampung semuanya gitu. Berikut dengan interior dan lain-lainnya. Seperti itu. Keren. Ternyata kalau boleh kusimpulkan ya Mas ya, kan tadi ada enaknya nih di awal aku bilang ngebangun rumahnya semuanya dari material juga kalau ada sisa proyek. Tapi ada nggak enaknya juga teman-teman. Karena tenaga yang ngerjain kalau dibutuhkan tempat yang lain yang lebih prioritas pindah dulu. Ini ke padding dulu. Tapi itu jadi cerita yang menarik sih Mas. Betul. Thank you Mas sudah berkenan untuk sharing Mas. Ya. Nah teman-teman kalau ada yang pengen didesainin rumahnya juga oleh timnya dari Mas Dika, boleh kontaknya kemana tuh Mas? Bisa lewat Instagram mungkin DM di @dikaselaras.id gitu. Ya mungkin bisa dilihat di situ. Lalu untuk rumah ini sendiri pun bisa dicek di @rumahbojong. Ya. Nanti kita cantumin lengkap. Kalian juga bisa cek di kolom deskripsinya teman-teman. Mungkin dari kita sih itu. Sekali lagi kita terima kasih banyak Mas Dika. Semoga kita bisa bertemu lagi di rumah-rumah selanjutnya. Amin. Ya udah sekian dari kita kali ini. Terima kasih udah nonton episode kali ini. Semoga menginspirasi dan jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita Wicakson Miftah Jana dan Instagram Inspiraum dan TikTok Wicak Miftah juga. Panjang ya. Dadah. Aku lihat pintunya udah menarik sih Mas. Tiba-tiba kacanya gede banget di pintu. Bentar nih ada pushnya mau masuk nih. Wih, push. Jangan masuk dulu bos.